Dan hari ini kami hadirkan teman-teman dari UNU khususnya, ada Rektor UMNU Kebumen dan Pak Rizkon selaku tanggung jawab dari FPTNU sekaligus mewakili Profesor Mukri hari ini. Baik, saya kira itu, dan tema kita hari ini yang pertama saya kira juga sekaligus menghadirkan mewakili Pak Prof. Mukri. Kami silakan kepada Pak Rizkon, dan nanti selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Bu Emi untuk memandu sekaligus sebagai host untuk acara hari ini. Baik, untuk hari pertama, sesi pertama saya serahkan kepada Pak Rizkon Halsey PhD untuk menyampaikan tentang hal-hal yang akan disampaikan sesuai dengan tema pagi ini. Silakan Pak Rizkon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Ma'arif NU Kebumen, sekaligus Kiai sebagai Ketua PCNU Kabupaten Kebumen, Pak Hayat, Kak Emi yang saya hormati, teman-teman calon mahasiswa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang ada di Hong Kong yang saya hormati. Ini alhamdulillah pagi Minggu, pagi Ahad ini waktunya olahraga. Kalau Pak Kiai udah pakai peci, kalau saya masih olahraga Pak Kiai. Ya kan? Sampai pukul 11 olahraga tadi ya kan. Karena hari Minggu semuanya dibikin fun lah, kira-kira gitu. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili Prof. Mukri yang kebetulan hari ini dari kemarin ada kegiatan pleno Nahdlatul Ulama PBNU di sebuah hotel di Jakarta, sehingga beliau lagi sibuk banget mimpin pleno-pleno. Prinsipnya beliau menyambut baik dan mendorong untuk segera implementasi bergabungnya teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa di Hong Kong kepada PTNU yang dirasa memadai dan dirasa teman-teman cocok, yang semua informasinya sudah di web masing-masing. Kira-kira begitu. Saya rasa ini perlu menjadi catatan penting bagi seluruh mahasiswa bahwa PBNU dengan segala halnya mendorong segera terlaksanakannya sebuah proses belajar mengajar yang tentunya disupport dan diakomodasi oleh seluruh perguruan tinggi NU, yang tentunya nanti bisa kita percepat proses perkuliahannya seiring waktu agar teman-teman bisa menikmati perbedaan sekolah di PTNU dengan sekolah atau kuliah-kuliah di non-PTNU. Perlu diketahui bahwa PTNU, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, ini lagi menjadi hot topic di kalangan pengelola pendidikan tinggi baik swasta maupun negeri. Tentunya hal ini perlu saya sampaikan atas nama Prof. Mukri. Yang pertama adalah kenapa PTNU? PTNU tentunya yang kita tahu semua ketika belakangnya ada Nahdlatul Ulama, itu prinsip dari pembelajarannya itu adalah yang utama dan paling utama adalah hubbul waton minal iman. Bahwa membela tanah air itu bagian daripada iman. Ini ideologi dari ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Yang kedua, NU sebagai perguruan tinggi atau entitas perguruan tinggi yang mengedepankan Tridharma perguruan tinggi, dan insya Allah ke depan itu menjadi 5 prinsip, bukan lagi 3 prinsip Pak Hayat. Yang pertama,
tetap saja pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah apa namanya? Pengabdian masyarakat, yang keempat adalah wadah kaderisasi NU, dan yang kelima adalah eh, tempat membangun peradaban dunia. Jadi 5 prinsip, ya, 5 prinsip untuk kita jaga. Jadi jangan juga khawatir, Pak, kalau Nasrani boleh nggak sekolah di PTNU? Ya boleh, karena ada poin kelima, menjaga peradaban dunia. Dunia tahu sendiri, agama bukan hanya Muslim atau Islam. Agama ada Konghucu, ada agama tua yang nanti diterangkan oleh Pak Kiai Satibi ini, agama langit dan agama bumi, gitu kan. Prinsipnya yang ada di dunia ini agama kita akui semua sebagai bagian daripada apa itu, menjaga marwah dan ideologi ahli sunnah wal jamaah yang mengedepankan moderasi beragama. Jadi jangan sampai nanti, Pak, saya mau kuliah di UNU, di PTNU, tapi saya nggak pakai jilbab. Nggak usah repot mikirin jilbab lah. Kita lagi bicara peradaban dunia. Begitu. Kita lagi belajar ilmu. Yang sudah pakai jilbab ya pakai terus. Yang belum ya, kalau nggak mau pakai karena gerah di Hong Kong, kata KMI, ya nggak usah pakai. Begitu ya Pak Kiai ya. Gitu. Jadi ini. Nah, prinsip dasar pembelajarannya adalah kami sudah konsultasi dengan para pihak. Dalam hal ini adalah Kemendikbud maupun lembaga layanan pendidikan tinggi. Yuk kita kuliah, tidak ada masalah. Ikuti kurikulum yang ada di masing-masing perguruan tinggi ada. Tapi dengan syarat dan catatan penting, mentang-mentang nanti jauh, jangan sering bolos. Ya kan? Tetap saja disiplinnya ada. Disiplinnya ada. Gitu. Dan coba nanti kita modifikasi, karena perjalanan perguruan tinggi itu sekarang terus menyesuaikan. Ada yang menggunakan skripsi dan sekarang didorong untuk tidak ada menggunakan skripsi menjadi pilihan Pak Hayat. Gitu Pak Rektor. Jadi tidak usah saklek. Kalau bisa dialihfungsikan skripsi menjadi penelitian yang berbasis artikel ya silakan. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah teman-teman, nggak usah risau, gitu ya. Nggak usah ini. Nah ini kira-kira sambutan saya ini mewakili Prof. Mukri. Nanti kalau bagian saya sendiri sesuai dengan tema kita ngobrol yang lain tentang bagaimana strategi memilih program studi untuk kebutuhan daripada teman-teman bekerja di negeri seberang. Kira-kira begitu. Jadi prinsipnya jangan khawatir, ketemu siapa aja di Hong Kong bahwa Anda adalah bagian daripada keluarga besar kami. Ada 2 nih, di jamiah atau jamaah. Kalau jamiah berarti pengurus, kalau jamaah berarti umat. Ya, siapa saja yang mengaku dan menyayangi NU, apalagi tidak mengganggu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, itu ya warga kami, warga NU. Jadi NU gampang banget. Ada orang kunut ya biarin, nggak kunut ya biarin, ada NU itu ya pakai. Ada kunut biarin, nggak ada kunut ya biarin, yang penting sholat gitu. Jangan ngomong-ngomong begitu nggak sholat, jadinya jadi tidak Islam nanti, kan gitu. Itu. Ada orang pakai celana pendek diemin, ada orang celana pendek diemin, itu NU itu udah begitu NU. Jadi nanti pelan-pelan yang untuk menciptakan aliman wa ta'liman nanti langsung dibimbing oleh Pak Kiai Satibi yang jelas-jelas memegang jamiah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kebumen yang punya ruh apa ini namanya, penggerak, ruh apa namanya ini, movement gitu, harakah gitu, kira-kira begitu. Saya rasa itu saya mewakili Prof. Mukri, nanti diskusi kita ngobrol-ngobrol santai kita, apa saja monggo silakan dikeluarin dari berbagai macam pertanyaan tentang pendidikan. Tentunya kita akan menjawab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baiknya setelah ini Pak Hayat biar Pak Dr. Imam Satibi lebih dahulu, habis itu saya, karena beliau jelas pemegang otorisasi daripada kampus UMNU yang merupakan satu destinasi untuk teman-teman berkuliah yang akan kita segera apa namanya enrollment ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizkon PhD selaku pengurus di LPTNU, dalam hal ini mewakili Prof. Mukri. Baik, selanjutnya ini yang implementasi dari apa yang kita akan laksanakan ke depan nanti. Kami mengambil Pak tema Hayat, Pak Hayat, ya. mohon maaf, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar aja. Ada ini, Kenapa? ada masalah teknik di kita, jadi live-nya ini tertunda tadi. Jadi tunggu sebentar aja, Pak. Jangan ini, kita ngobrol biasa dulu sebelum saya ini. Tunggu, mohon maaf banget. Reconnection tadi. Jadi Kenapa? sebentar ya, Pak. Sebentar ya. Jangan masuk materi aja dulu, sebentar. Oh, oke. Baik. Tenang aja. Kita kita ini santai dan serius tapi santai gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja dulu sambil menunggu informasi dari Hong Kong. Gimana Pak Dokter Satibi, sehat ya? Masih di mood itunya tuh, Zoom-nya? Ya, terima kasih Pak Hayat. Ya, alhamdulillah Iya, sehat. Pak Hayat juga saya lihat alhamdulillah. apa Ya, auranya ya, ya. semakin Ya, bersinar ini. Nah, insya Allah. Kalau boleh iya, tahu, dan UMNO itu salam tadi buat Pak Kriskon. Ini mentor saya, bos saya. ya Apa udah ini pamit ini? orang Belum kan? orang tersibuk nih. Oh, udah ini ya, undur diri ya. Ya, Ini posisi di mana Pak Hayat? tunggu. Posisi di mana? Saya posisi di Jakarta ininya Oke. gitu. Jadi ini sambil nunggu kode dari Bu Emi dulu nih. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kalau di UMNO Kebumen itu selain prodi yang kita buka tuh ada prodi apa aja Pak? Ini ya. Ya, ini prinsip kami kan sebetulnya di sini punya dua perguruan tinggi. Punya UMNO yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan punya IAINU yang di bawah Kementerian Agama. Kalau yang di bawah UMNO itu ada 8 prodi. Ini lebih banyak guru-guru, Pak. Dan ini mungkin agak pas nanti dengan ini, dengan animo dari Hong Kong yang kebanyakan mbak-mbak itu. Nah, ini Ya. sangat ditunggu nanti kondurnya itu bisa jadi guru TK, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris yang Inggrisnya bagus itu ya, atau Ya, mau ya. jadi guru olahraga gitu ya. Kemudian kalau mau yang pingin teknik ya ada teknik pertanian, ada teknik sipil gitu ya, ada teknik informatika, kemudian ada apa peternakan. Itu kalau dalam rangka untuk apa menjadi entrepreneur atau mungkin untuk berbisnis gitu ya. Tapi kalau pengen jadi piyayi gitu ya, jadi mengabdi kepada negara, ya itu guru-guru itu. Dan di desa Ya, itu sangat ya. diperlukan sekali. Hari ini guru-guru TK itu mayoritas itu belum bisa ngambil sertifikasi karena mereka pendidikannya nggak linear. Betul, betul. Rata-rata guru TK itu ya hanya D2 atau mungkin D3, GTK bahkan ya. banyak yang hanya SLTA. Ya, 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 sehingga ya, ya. iya, maka sangat ini sekali, peluangnya sangat terbuka sekali untuk menjadi guru. Bahkan sekarang kan ada peluang P3K, jadi guru kontrak. Jadi guru kontrak Oke, itu dibayar oleh pemerintah. Yuk. baik. Waduh, Top ya. ini pulang yang sangat baik nih buat teman-teman Hong Kong. Ininya untuk bergabung dengan UNU khususnya ya, gitu ya. Dengan UMNO lebih khususnya. Baik, Bu Ya, Emi dan gimana? ini kalau yang pingin pasca sarjana, pingin S2, itu juga kita ada. Nanti kita siapkan juga S2 manajemen pendidikan. Itu Oh, bagi yang pingin oke. pulang jadi pengelola yayasan pendidikan gitu ya, pingin mendirikan sekolah, itu nanti gitu. Oke, oke, oke. Baik, Bu Emi bisa dimulai ya. Halo? Pak Hayat, Iya. Kenapa lagi? saya di recording aja ya. Pak Hayat bisa nggak di recording di punyanya Pak Hayat? Ya, bisa aja. Nanti kita Halo, ada halo. tim host ininya. Ada Pak Andri di Bentar, sini. bentar, sudah, bentar. Oke. Nah itu sudah Baik. muncul recordingnya udah muncul tadi. Udah muncul. Udah. Saya Iya. yang Nanti record tadi, Pak.
Iya. Ya, Oh, ini Pak Hayat yang baik. record ya? Ya, heeh. Oh, Oke ya. Jadi kita mulai saja nih tema kedua. Nanti yang lebih khusus nanti Pak Ariskon nanti akan apa tema terakhir nanti ininya. Baik, teman-teman di Hong Kong dan Pak Rektor dan Pak Ariskon, saya kira kita masuk ke tema kedua, itu mengenal lebih dekat UMNO Kebumen ininya ini. Jadi tema tema besarnya itu kuliah itu mudah dan indah gitu loh. Jadi lebih khusus lagi kiat mensiasati kuliah sambil bekerja gitu. Ini tema yang kita siapkan buat Pak Dr. Imam Satibi, UMNO Kebumen dan sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Baik, untuk materi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rektor untuk menyampaikan tema khusus pada hari ini. Kami persilakan Pak Dr. Imam Satibi. Baik, terima kasih Pak Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rizkon selaku LPTNU dan juga sekaligus mewakili Prof. Mukri, dan yang saya muliakan Pak Hayat, Bu Emi, dan juga yang lainnya yang bergabung bersama kami, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Lebih-lebih kepada calon mahasiswa peminat kuliah untuk ke S1 maupun ke S2 yang saya banggakan sudah dari Hong Kong. Yang pertama, saya sangat bersyukur, senang hati bisa bergabung, bisa join bersama Pak Hayat dan juga Bu Emi dan teman-temannya semuanya. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan, mengenalkan UMNO Kebumen berkaitan dengan rencana perkuliahan yang diselenggarakan melalui kelas online, yaitu di Hong Kong. Yang pertama tentunya saya perlu menyampaikan bahwa peluang kerja, ya, peluang kerja di Indonesia khususnya bagi bagi teman-teman sahabat-sahabat yang ingin berkelanjutan, kontinuitas, ya, setelah dari Hong Kong, kira-kira apa yang harus dilakukan, ya, planningnya apa, gitu ya. Menurut saya itu adalah bagian yang harus diorientasikan, dan saya sangat merespon dengan baik, punya perencanaan seperti itu, sehingga banyak, ya ini kasus-kasus lama ya, orang yang enak hidupnya ketika di luar negeri, tapi ketika pulang tidak disiapkan masa depannya, kemudian tabungannya dalam waktu dekat sudah ludes gitu lah. Nah, maka alangkah baiknya kalau sebagian dananya diinvestasikan ya untuk pendidikan, kemudian setelah pulang bisa mengabdi di dunia pendidikan atau mungkin pada dunia keilmuan yang lain atau pada pekerjaan yang lain. Nah, saya pikir ini jadi orientasi kita bukan sekedar bagaimana menghasilkan lulusan, tapi bagaimana menghasilkan orang yang bermanfaat gitu ya, yang siap kerja dan juga lapangan kerjanya mendukung. Ini sekarang orientasi kita adalah seperti itu, karena pendidikan bukan sekedar hanya meluluskan, tapi harus mampu mengantarkan kepada kesejahteraan. Bagi yang tentunya belum kerja, bagaimana menjadi kerja ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lapangan kerja yang hari ini masih sangat terbuka, ya baik Kebumen maupun sekitarnya, itu adalah guru TK. Guru TK itu hampir mayoritas itu belum memiliki pendidikan yang berkualifikasi S1. Padahal syarat menjadi pendidik atau guru dari TK sampai SLTA minimal adalah berpendidikan S1. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar, gitu ya. Nah, maka beberapa hal yang masih menjadi kekurangan kita di pendidikan taman kanak-kanak atau di PAUD, gitu ya, itu mereka rata-rata adalah baru tamat SLTA, bahkan D1, D2 dan sebagainya. Nah, maka di sini saya menawarkan satu adalah prodi PGTK atau PAUD, gitu ya, PG PAUD, gitu ya. Ini adalah menyiapkan tenaga guru ya, tenaga guru sebagai pendidik di TK. Saya yakin semua manusia lah ya, yang normal itu pasti bisa jadi guru.
Dan guru TK itu bagi saya adalah guru yang paling gampang dan paling mulia ya. Paling mulia karena ngopainnya anak kecil gitu ya. Dan ini sangat membentuk bagaimana karakter ke depan ya anak bangsa ini. Kemudian yang kedua dari sisi skill atau mungkin kompetensinya tidak terlalu tinggi. Bahkan di TK itu banyak pembelajaran yang sambil bermain, sambil tepuk-tepuk dan sebagainya. Jadi nggak perlu apa ilmuwan yang tinggi sekali karena hanya menghadapi anak. Yang penting bagaimana psikologinya, emosinya dan sebagainya. Nah, ini adalah PGTK. Ini peluangnya sangat ini sekali, sangat terbuka sekali. Kemudian yang kedua, ini ada pendidikan guru bahasa Indonesia. Ini juga sangat mudah bagi saya ya, karena bahasa Indonesia ini kan bahasa kita ya, menurut saya sangat gampang sekali. Ini orientasinya adalah jadi guru bahasa Indonesia baik di SD, SMP, SMA gitu ya, atau di MA maupun MTes dan sebagainya. Kemudian ada guru bahasa Inggris. Nah ini yang mungkin di situ banyak komunikasi, ada kesempatan untuk mendalami bahasa Inggris. Nah, kami juga punya prodi bahasa Inggris. Nah, guru bahasa Inggris juga sangat terbuka. Bahkan kalau misalkan mau pingin jadi guide atau mungkin jadi apa ya di dalam pos-pos traveling atau mungkin yang lain ini juga sangat mendukung. Kemudian juga ada guru olahraga. Nah, ini guru olahraga juga di kami lumayan banyak ya dan termasuk yang student bodinya tinggi itu guru olahraga. Ini juga gampang gitu ya. Karena pelajaran olahraga kan bukan pelajaran yang harus berpikir secara ini. Cuma bagaimana kita bisa membariskan anak gitu ya. Intinya gitu dan bisa menggerakkan anak bagaimana bisa berolahraga supaya sehat. Kemudian yang lain ini adalah teknik ya. Tekniknya ini ada teknik sipil ya. Teknik sipil ini menurut saya orientasinya sangat bagus sekali karena ini adalah calon-calon tenaga ahli di bidang konstruksi gitu ya. Sarpras ya. Maka ini kalau dulu engineering misalkan, nah sekarang adalah teknik sipil, sarjana teknik sipil ya. Kemudian ada teknik informatika, ini yang IT-nya bagus ya, kemudian juga menguasai aplikasi-aplikasi dan juga hal-hal yang baru, perkembangan informatika ya. Ini silakan bisa bergabung ke teknik informatika. Kemudian ada juga teknologi pertanian, agroteknologi ya. Agroteknologi ini adalah pertanian, ini yang ingin berwira swasta ya, atau mungkin juga ingin jadi penyuluh di bidang pertanian ya, menjadi penyuluh negeri gitu ya. Itu lapangan kerjanya juga banyak. Itu sangat ditunggu-tunggu karena banyak rekrutmen tenaga pertanian itu yang sekarang kekurangan. Nah, maka kita punya S1 teknologi pertanian. Nah, syukur-syukur mau terjun langsung ke lapangan ya, pulang sanggupnya buat beli sawah, kemudian bertani, wah itu kan sangat bagus sekali ya. Dan ke depan ini kan pangan ya, ketahanan pangan menjadi sangat penting. Bahkan Indonesia akan menjadi negara besar ketika mampu mengelola ketahanan pangan dan bisa produksi secara massal di bidang pertanian, karena basic kita sebetulnya adalah pertanian. Kemudian juga ada teknik informatika sudah ya, teknologi pertanian sudah, teknik sipil sudah, peternakan ya. Yang terakhir yang ke-8 adalah peternakan. Peternakan ini tentunya adalah hampir sama dengan pertanian tapi lebih fokus kepada bagaimana pemeliharaan pada unggas, pada binatang-binatang yang ternak yang bisa kita kembangkan. Ini juga menurut saya sangat gampang sekali. Jadi ini prodi-prodinya sangat praktis sekali lah ya, sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik itu yang diperlukan oleh negara, misalkan pengabdi ya, yang ingin ingin jadi guru ya, di dunia pendidikan, maupun bagi mereka yang ingin berwira swasta. Sehingga harapan kami lulusan UMNU itu nggak ada yang nganggur ya. Kita haramkan lulusan UMNU itu nganggur. Kenapa? Karena saya yakin, saya optimis bahwa dengan skill itu pasti bisa. Kemudian ini adalah juga meningkatkan standar mutu indeks sumber daya manusia kita ya. Ketika sudah S1 ya tentunya ini adalah tantangan juga untuk bagaimana tidak sukses gitu ya. Karena kita punya target bahwa mahasiswa UMNU harus sukses. Nah, kemudian di teknik perkuliahannya ya. Ini kita nanti misalkan menggunakan LMS, Learning Management System ya.
kita sudah punya aplikasinya LMS gitu ya. Sehingga nanti semua bahan ya, semua perkuliahan dan sebagainya kita siapkan secara soft file gitu ya, bisa diunduh, bisa diunggah dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan apa perkuliahan ini, tadi saya merespon kepada Pak Rizkon. Jadi ya kita kuliah itu bahagia ya, harus bahagia. Jadi mahasiswa umum harus bahagia. Ketika nggak bahagia itu nanti stres, malah menurut saya malah tergoncang psikologinya dan sebagainya. Maka kita berharap bahwa mahasiswa umum harus bahagia, ya harus riang gitu ya. Maka kita nggak terlalu banyak banget memberikan tekanan-tekanan yang sifatnya menjadikan anak menjadi stres. Semuanya kita bikin bagaimana menjadi mudah ya. Suatu yang sulit pun bagaimana kita bikin menjadi mudah. Termasuk untuk syarat lulus ya, itu ada skripsi, kalau tadi disinggung Pak Rizkon ada penelitian. Kami sudah menerapkan dengan sistem dua hal. Bagi yang skripsi monggo skripsi, bagi yang tidak bisa berbasis jurnal ya. Jadi bisa menulis jurnal, bisa dengan cara membaca ya, kemudian bagaimana dengan cara literatur, kemudian membuat jurnal ya, dengan kajian pustaka, bisa juga dengan kajian lapangan yang sederhana ya. Riset tapi riset sederhana. Syukur-syukur risetnya juga cukup di sekitar di Hong Kong, itu juga bisa. Kemudian nanti kita bimbing bagaimana kemudian menjadi jurnal. Dan jurnal ini nggak harus Scopus, nggak harus Sinta ya. Dan seandainya Sinta itu bagus sekali, tapi kami juga menyiapkan beberapa penerbit jurnal yang ada di kampus. Jadi kita fasilitasi teman-teman bagaimana lulus ini tidak susah lah ya, bisa dengan tadi itu skripsi maupun non skripsi gitu ya. Kemudian kemudahan yang lain gitu ya, bahwa di UMNO ini memiliki beberapa keunggulan ya. Keunggulan pertama tentunya kita punya orientasi bagaimana bahwa lulusan UMNO ini bisa berkontribusi pada kehidupan berbangsa bernegara. Artinya bisa menjadi kader yang unggul, bisa menjadi sumber daya yang unggul, kuntum umatin ukhrijat linnas gitu ya. Seperti yang diharapkan oleh Nabi kita bahwa kita itu adalah orang pilihan ya, maka bagaimana supaya menjadi pilihan, maka harus mendapatkan pendidikan. Janji Allah yarfa'illahu ladina manu minkum waladina utul ilma darajat. Artinya siapapun orang yang berilmu gitu ya, yang punya skill, punya ijazah, punya kompetensi pasti diangkat derajatnya. Itu janji Allah gitu ya. Sehingga saya yakin jika kalian yakin dengan studi S1 menjadi derajatnya diangkat, maka Allah juga akan mengangkat derajatnya. Bagi saya yang penting adalah bagaimana membangun pikiran. Afkaruka adaruk. Pikiranmu adalah takdirmu ya. Jadi kalau pikiran kita kuat ya, kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka saya yakin bahwa takdir kita akan bagus ya. Itu kuncinya. Jadi sekarang itu adalah manajemen thinking, bagaimana mengelola cara berpikir itu menjadi sangat menjadi modal utama. Mengalahkan modal-modal yang lain, mau modal uang, mau modal apapun itu sekarang kalah dengan bagaimana mengelola SDM atau human resources gitu ya. Nah ya tentunya human resources itu butuh sarana. Sarananya adalah pendidikan. Nah itu yang lain-lain ini sebagai tambahan ya, kebetulan kami di Ketua PCNU dan kami juga punya perguruan tinggi agama, bahkan ada pasca sarjana gitu ya. Silakan yang mau kuliah S2 juga kami ada. Yang ingin mengambil prodi-prodi agama, baik itu ilmu Quran tafsir, baik itu jadi guru agama dan lain-lain, kami juga ada. Kemudian satu hal yang saya ingin sampaikan juga yang terkait dengan UMNO, kami sekarang itu sudah membuka sistem perkuliahan RPL. Rekognisi pengalaman lapangan ya. Jadi kuliah itu kita membuka sistem semacam kayak transfer gitu ya. Jadi bagi mereka yang sudah D2 atau mungkin D3 atau mungkin D1 atau mungkin kuliah tapi kira-kira nggak puas dengan keilmuan itu, ingin kuliah mengambil bidang yang lain yang lebih marketable gitu ya. Tadi seperti guru TK dan sebagainya, itu bisa kuliah dengan sistem RPL. RPL. Nah, RPL ini waktunya lebih pendek ya. Karena apa? Karena nilai-nilai yang sudah ada diakui gitu ya. Bahkan bisa juga rekognisinya menggunakan pengalaman lapangan, yaitu misalkan punya pengalaman di bidang apa.
sudah pernah punya pengalaman di bidang apa dalam waktu yang mungkin punya keahlian lah ya, yang katakanlah sudah dinilai ahli gitu ya, itu juga bisa diakomodir menjadi sebuah nilai gitu ya. Nanti waktu kuliahnya menjadi pendek. Bahkan ada yang bisa 1,5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Itu tergantung bagaimana nanti nilai atau konversi nilainya ya. Itu sekarang ada sistem seperti itu dalam MBKM. Jadi monggo misalnya Pak, saya di Hongkong punya ijazah hukum, tapi saya ingin pulang itu jadi guru TK. Kalau hukum kan nggak nyambung, Pak. Ya, maka ini bisa dengan menggunakan sistem RPL. Ya, karena misalnya kalau hukum itu kan mau jadi pengacara. Nah, sementara pengacara kan butuh skill yang tinggi. Tapi kalau guru TK, ya, itu kan nggak perlu skill yang tinggi. Yang penting adalah punya ijazah. Nah, itu bisa ya dengan sistem seperti itu. Jadi misalkan sudah ke Hong Kong, sudah kuliah di mana ya terserah di UT atau di apa, tapi ingin ngambil prodi yang praktis, yang betul-betul marketable gitu ya, yang kira-kira pulang diakui ya monggo gitu ya. Jadi bisa juga dengan sistem RPL. Kalau RPL ini nanti sistemnya lebih kilat ya, fast track ya. Jadi bisa dalam waktu 2 tahun ya. Itu tergantung pada nanti konversi nilai yang sudah dimiliki. Baik itu transkrip nilai maupun juga bisa juga pengalaman di bidang keahliannya ya. Itu secara umum. Jadi kemudian yang berikutnya tentunya ini adalah niat baik ya, tentunya harus semangat gitu ya, harus diteruskan ya, harus dilanjutkan. Dan persoalan teknis bagaimana perkuliahannya, saya prinsipnya adalah bisa dirembuk gitu ya. Nanti Pak Khayat monggo bagaimana kondisi yang ada di sana, misalkan mengenai jadwal kuliah dan sebagainya, saya pikir ini bisa diatur lah gitu ya. Kami akan mengikuti, namun standarisasi akademik juga menjadi kewajiban kami. Jadi kami tentunya juga mengendalikan di standar akademiknya. Persoalan hal lain nanti kita bisa rembuk. Jadi itu mungkin aja secara umum, secara singkat tawaran kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung. Ini mumpung sekarang waktunya pendaftaran. Jadi nanti pendaftaran ini akan ditutup pada akhir bulan Agustus ya. Jadi ini kita masih punya waktu 1 bulan untuk pendaftaran, dan nanti September itu sudah mulai kuliah. Bahkan kami 25 Agustus itu sudah mulai kuliah ya. Jadi karena kebetulan alhamdulillah animo kita lumayan, maka kalau perguruan tinggi lain swasta mungkin bisa juga kuliahnya Oktober. Kalau kita enggak, kita September atau mungkin akhir Agustus kita sudah mulai kuliah. Jadi tanggal 25 Agustus kita rencana akan ada orientasi pengenalan mahasiswa baru atau dulu ospek namanya ya. Itu jadi itu. Kemudian soal pembiayaan monggo lah, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut bersama Pak Rizkon dan Pak Khayat dan sebagainya. Ya kita punya standar memang, tapi bagi saya nanti bisa kita atur. Yang penting bagaimana semuanya terjembatani, kemudian juga kos-kos pendidikan kita bisa tercukupi, terutama adalah terkaitan dengan layanan perkuliahan. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Jadi saya akan mencoba nanti mengakomodir sistemnya UT seperti apa, perkuliahannya dalam arti teknologinya ya. Misalkan sistem perkuliahannya seperti apa, kita ini walaupun kami sudah selama ini juga sudah banyak yang menggunakan online, karena mahasiswa kami ada yang dari Banjar, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Purbalingga, itu juga sudah biasa online gitu ya. Sehingga kita tidak kesulitan, tapi saya akan lebih seriusi lagi nanti adalah menjadi LMS. Kebetulan kami punya kerjasama dengan Telkom mengenai sistem perkuliahannya ya. Semuanya adalah berbasis pada sistem, sehingga nanti memudahkan kita untuk berinteraksi secara langsung. Mungkin itu aja Pak Khayat. Terima kasih Pak Khayat. Jadi Baik. ini bisa saja konkret. Oh ya, untuk pendaftaran di kita itu 200.000 Pak Khayat. Mungkin ya untuk sekedar info aja. Yang lainnya nanti kita menyusul. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dr. Setebi. Jadi sesuai dengan tema kita bahwa kuliah itu mudah dan indah. Dan ini terfasilitasi dengan apa yang ada di UMNU Kebumen. Jadi tidak ada hal yang sulit untuk kita melanjutkan studi dimanapun berada. Saya kira UMNU Kebumen akan memfasilitasi segala sesuatu yang tidak terjangkau menjadi terjangkau gitu. Dan apalagi buat teman-teman di Hong Kong yang sudah
kuliah ambil prodi tertentu, tapi ingin pulang dan langsung memiliki keterampilan khusus, mungkin sebagai guru atau apapun nanti, itu bisa masuk ke UMNO, dan apa-apa yang sudah ditempuh oleh teman-teman di Hong Kong, misalnya di perguruan tinggi lain, itu akan diakuisisi, dan insya Allah ini akan mudah. Bukan dimudahkan ya, mudah, tapi tetap prinsip bahwa standar akademis akan tetap dipenuhi oleh teman-teman UMNO di Kebumen. Gimana Bu Emi? Mau ada barangkali ada teman-teman yang dari Hong Kong ada yang mau tanya atau apa gitu? Gimana Bu Emi? Bisa difasilitasi? Atau kita lanjut dulu dengan materi yang berikutnya nih? Halo Bu Emi. Bu Emi, halo. Iya Pak, dengar Pak. Oke, Silakan ya. Pak, langsung Ya. dilanjut aja Pak. Mohon maaf saya sambil menerima mahasiswa baru soalnya. Oh gitu. Ya. Silakan Mbak duduk Mbak. Sambil ngisi form Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Lanjut aja Bapak Oke. Hayat. Lanjut ya. Nah, ini materi yang menarik nih. Sini Mbak, Jadi silakan duduk. saya sengaja mengambil tema yang khusus buat teman-teman di Hong Kong itu, kaitan dengan strategi Jitu memilih perguruan tinggi bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi bagaimana sih strategi memilih Jitu? Kita memilih kampus atau perguruan tinggi. Tentu saja dalam hal ini UMNO ya ini ya. Jadi karena UMNO juga tersebar di seluruh Indonesia, terutama di sentra-sentra asal daerah teman-teman dari PMI Hong Kong, maka saya mengambil tema ini, strategi Jitu memilih perguruan tinggi bagi PMI Hong Kong. Baik, Pak Rizkon, saya kira bisa menyampaikan materi ini pada kita semua. Silakan kepada Pak Rizkon untuk menyampaikan materi tentang yang kita sampaikan tadi. Strategi Jitu memilih perguruan tinggi bagi PMI di Hong Kong. Oke, Pak Rizkon, silakan Pak Rizkon. Olahraga lagi kali Pak Rizkon nih. Iya, masih olahraga mungkin. Iya. Halo Pak Rizkon. Baik, sambil menunggu Pak Rizkon nih, ini nih. Untuk RPL itu kira-kira apa Pak ininya nih? Apa buat teman-teman supaya mereka paham nih berkaitan Ya, baik. dengan RPL Ya. itu untuk Ya. gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ya, Katibi. baik. RPL ini sebetulnya adalah merupakan bagian dari sistem perkuliahan MBKM ya. MBKM itu di mana kita mengakui skill atau mungkin pengalaman yang sudah dimiliki dan dihitung sebagai itu katakanlah sebagai nilai SKS ya, SKS. Jadi misalkan Pak Hayat sudah jadi guru 4 tahun gitu ya, misalkan ya, guru TK misalkan atau mungkin guru apa. Maka jadi guru itu adalah rekognisi, artinya pengalaman yang diakui atau keterampilan yang diakui, kemudian kita jadikan nilai ya. Jadi misalkan bidang micro teaching, bagaimana praktek mengajar, berarti karena sudah mengajar berarti pasti bisa, kita beri langsung nilai kayak gitu Pak. Jadi mungkin juga termasuk karakternya, psikologinya, itu juga itu. Kemudian bagi yang tadi itu yang pernah kuliah, itu kan mesti ada mata kuliah yang sama atau MKDU gitu ya, mata kuliah umum, sudah pernah ambil Pancasila, sudah pernah ambil bahasa Inggris, sudah pernah ambil itu, maka nggak perlu diulang lagi, tinggal kekurangannya aja. Nah itulah ya, jadi itu RPL. Jadi RPL itu nanti sistemnya akan tersendiri dalam arti ya ijazahnya sama, cuma cara kuliahnya tersendiri. Jadi akan lebih cepat hanya mengambil mata kuliah yang diperlukan saja, yang belum pernah diambil atau yang ini. Ya gitu. Jadi sistemnya adalah konversi itu ya, konversi terhadap pengalaman atau mungkin SKS yang pernah diikuti. Gitu. Nih, Pak Rizkon sudah Baik, hadir. Pak Hayat. Habis olahraga lagi. Masih kurang kayaknya olahraganya. Belum Enggak, kita silakan Pak lihat tuh. Rizkon. Kita lihat kemudian kepala bibirnya salah baru setting. makan apa ya? Salah setting tadi. Baik, terima kasih. Menarik dari Pak
Satibi tadi tentang yarfa'illahul ladina amanu minkum gitu kan. Jadi begini, teman-teman calon mahasiswa yang berbahagia. Kita kuliah itu kalau Qur'annya udah selesai tadi diuraikan banyak hal oleh Pak Dr. Imam Satibi. Saya mencoba mensitasi para pakar atau para ahli dari investasi pendidikan. Kalau bahasanya ini adalah teori human capital yang berbasis ekonomi, yaitu yang disebut sebagai is investment education. Itu tokohnya banyak. Yang pertama ada Pak Gary Becker, ada Pak Mincer, ada Pak Barrow. Itu semua berbasis dari turunan seorang ekonom besar di Amerika sana namanya Adam Smith. Begitu. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, kita berinvestasi pendidikan itu sebenarnya satu tujuannya. Welfare atau kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan. Tapi ada jalannya, ada alurnya. Yang pertama, dalam teori tersebut, kedengar Pak Hayat? Ya, Halo? kedengaran. Bagus. Masih kedengar suara saya? Oke. Masih. Lanjut. Ke-mute Pak Rizkon itunya. Ya. Oke. Jadi harapannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori human capital sebenarnya ketika seseorang berani melakukan investasi pendidikan, harapannya adalah meningkatkan produktivitas. Jadi ini based on proses, di mana ketika orang berani mengeluarkan biaya pendidikan untuk perjalanan pendidikan, maka proses pendidikannya itu yang paling penting. Bukan hanya gelarnya atau ijazahnya. Sebab apa? Kata para pakar human capital itu atau modal pendidikan itu, dengan pendidikan semua orang bisa melakukan yang namanya diaspora pengetahuan. Diaspora pengetahuan. Karena apa? Misalkan yang dulunya belum mengetahui A, maka mengetahui A. Tetapi ketika sudah mengetahui A, ditambah dengan pengetahuan baru, maka menjadi A+. Contoh, tadi disampaikan oleh Pak Imam Satibi. Yang di mana ini? Yang di tempat kerja di Hong Kong, misalkan, mohon maaf, misalkan berprofesi menjadi suster atau menjadi perawat. Nah, tinggal dibekali yang namanya apa? Ilmu psikologi. Misalkan di sana merawat anak. Tinggal ditambahkan bagaimana ilmu psikologi anak. Itu tempatnya di prodi PAUD, misalkan begitu. Atau misalkan di Hong Kong menjadi, kalau bahasa orang kampung namanya juru tulis. Kalau bahasa sekarang namanya business administration. Kalau bahasa sekolahannya. Atau bisnis atau administration perkantoran misalkan. Nah, ini bisa kita telusuri melalui ilmu itu dengan prodi misalkan yang ada di ITS Pekalongan, ada administrasi perkantoran misalkan D3 atau D4 atau yang dinamakan sebagai vokasional. Teman-teman bisa mengetahui bahwa sarjana di Indonesia itu ada dua jenis. Ada sarjana yang berbasis pengetahuan, ada sarjana yang berbasis vokasional atau terapan ilmu. Nah, dulu terapan ilmu itu ada D3 atau D4.
Sekarang D4 plus sertifikasi disamakan dengan sebuah sarjana. Makanya barangkali sering nonton di internet atau berita bacaan di internet yang mengatakan sarjana terapan. Sarjana terapan itu sama dengan sarjana berbasis vokasional atau implementasi kerja. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke aspek human capital. Para sarjana atau para pakar human capital mengharapkan dalam sebuah teori yang dikemukakan di berbagai macam negara-negara maju, OECD namanya, di negara-negara Eropa Timur, di negara Eropa Barat, di Amerika, itu setiap langkah pendidikan itu harus berbasis outcome. Apa itu outcome? Hasil. Hasilnya apa? Harus meningkatkan productivity. Productivity berdampak pada apa? Gaji. Gitu. Mungkin teman-teman di sana di Hong Kong bisa mencerminkan begini, bisa melihatnya begini. Misalkan kerja di perkantoran Hong Kong, misalkan dengan grade level sarjana, dengan keterampilan bisa bahasa Inggris, plus bisa punya keterampilan kantor, apa administrator, apa akuntan, atau staff manajemen dan sebagainya. Pasti itu dihargai productivity-nya. Dengan apa? Dengan keterampilan yang dimiliki, pasti berdampak kepada apa? Salary atau gaji atau income. Terlebih ketika belajar itu atau bekerja itu dengan cara dibekali ilmu. Dengan cara dibekali ilmu. Nah, dengan demikian memang kenapa SDM di Indonesia dihargai tidak selayak-layaknya seperti SDM di luar negeri. Perlu teman-teman ketahui, membayar labor atau membayar tenaga kerja disesuaikan dengan harga sumber daya alam. Contoh, kalau di Kebumen, uang 2 juta rupiah itu bisa dibelanjakan makanan, minuman, itu layak. Hal ini lagi rame ya, isu yang berkenaan dengan makan siang gratis. Di Indonesia aja berbeda antara harga di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di Purwokerto, di Semarang, di Brebes, di Kebumen, di Pekalongan, di mana lagi? Sulawesi, di Kalimantan itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan sebagai dinamika atau fluktuasi harga rupiah terhadap barang dan jasa. Itu namanya inflasi kalau dalam bahasa ekonomi. Inflasi itu dipengaruhi satu oleh kekayaan sumber daya alam. Coba Kak Emi, harga kangkung 1 ikat di Hong Kong berapa rupiah? Dikonversi aja harga dolar Hong Kong terhadap rupiah. Di tempatnya Pak Imam Satibi, 1 ikat kangkung itu 2.000 perak sudah dapat gede. Sehingga konversi itu disesuaikan dengan harga produktivitas labor. Nah, dalam teori sumber daya manusianya begitu. Dalam teori labor dan ketenaga kerjaannya seperti itu. Jadi itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Imam Satibi setuju. Ketika Anda mendapatkan rupiah lebih besar di Hong Kong, itu paling mungkin untuk keberlanjutan kehidupan, paling penting itu untuk berlanjutan kehidupan, karena kita tidak semua, bahkan hampir semua tidak bisa hidup bekerja sampai dengan usia non produktif. Usia non produktif itu di atas 65 tahun. Kalau di negara-negara maju di Indonesia masih bisa 70 tahun. Karena pensiunnya guru besar itu 70 tahun. Jadi kemudian ini yang dinamakan sebagai saving atau nabung. Nabung itu ada 2 hal. Nabung produktif, nah, kayak zakat produktif ya. Nabung produktif dan
namanya nabung yang tidak produktif. Nabung yang produktif itu salah satunya, satu, keuangan kita digunakan untuk investasi yang sifatnya dinamis. Di antaranya adalah untuk bersekolah, untuk mencari keterampilan baru. Kelihatannya kita mengeluarkan duit, padahal kita sedang menabung. Padahal kita sedang invest. Padahal kita sedang memutar keuangan kita. Itu yang dinamakan sebagai nabung produktif. Yang tidak produktif silakan, atau kita bisa menggunakan istilah passive income, passive income. Kita punya duit dari Hong Kong, kemudian dolarnya tinggi, kita konversi ke rupiah, di daerah-daerah tertentu, di Bekasi, di IKN, lagi musim orang menanam duitnya dengan kontrakan, menanam duitnya dengan beli properti untuk membangun sebuah kos-kosan atau membuat yang namanya guest house dan sebagainya. Itu diantaranya ya. Jadi sama-sama investasi, tetapi sisinya berbeda. Satu adalah investasi produktif, dalam konteks ada dinamika kita untuk kemudian mendapatkan setelah perjalanan berinvestasinya selesai. Ada yang passive income, yaitu membeli rumah, membeli emas, membeli apa itu lagi yang tidak menyusut. Gitu ya. Kemudian kita dapatkan passive income. Perbedaannya menurut para pakar, diantaranya Pak Mincer, Pak Gary Becker, investasi di dalam dunia pendidikan itu tidak akan mengalami penyusutan pendapatan. Karena apa? Pendidikan itu berbasis network atau jejaring sosial, social network, berbasis social network atau berbasis jejaring sosial. Mungkin kawan-kawan yang belum S3, S2, S1, ketika melihat ada orang bergelar banyak, itu biasanya minder duluan. Di Indonesia lagi ramai nih. Banyak pakar, profesor, doktor yang tidak boleh disebut, tidak mau disebut gelarnya. Kenapa? Untuk menghindari mahasiswa supaya tidak minder ketemu mereka. Atau hanya punya gelar tetapi nggak punya ilmu yang dibutuhkan dalam dunia akademik. Karena lagi musimnya orang mengkloning karya ilmiah, banyak orang rame membeli gelar akademik gitu. Dengan demikian saya setuju dengan Pak Imam Satibi atau dengan Pak Hayat, kita sekolah harus mudah dan menyenangkan, harus gampang dan menyenangkan, tapi tidak gampangan. Murah tidak murahan. Gitu ya Pak Hayat ya kira-kira ya. Jadi begitu. Nah, ini saya harapkan dalam pola ini teman-teman harus berani berproses. Sekolah dengan dinamika kehidupan keseharian yang mungkin sibuk, satu. Yang mungkin susah berbagi waktu. Yang mungkin malas. Yang mungkin apalagi. Kalau uang saya rasa enggak kesulitan. Yang mungkin kadang-kadang gabut. Kok aku belajar sendirian? Nah, oleh karena itu, insya Allah pola pembelajaran kita ini coba saya dorong lebih interaktif, lebih fasilitatif, lebih akomodatif. Karena apa? Belajar sekarang itu lebih mudah dibanding zaman dulu-dulu yang harus menggunakan buku saja, harus beli dengan harga yang mahal. Buku saja harus ke Gramedia kalau di Indonesia. Di kita ke depan, buku-buku sudah bisa kita download dengan electric books atau e-books. Kemudian kita sudah dimudahkan dengan belajar merdeka. Ya, kalau misalkan saya contohkan, Anda ngambil jurusan akuntansi atau manajemen, Anda ikut sebuah sertifikasi profesi, itu bisa dikonversi melalui dengan nilai yang Anda inginkan. Misalkan
sertifikat tentang misalkan pembelajaran manajemen buatan apa intelijen artificial itu juga bisa kita konversi menjadi mata kuliah yang nilainya nanti akan disamakan dengan A sebenarnya. Nah tadi makanya Pak Satibi mengedepankan isu tentang apa RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu artinya? Tadi saya menjelaskan. Pak Satibi mengatakan pengalaman Anda bisa dikonversi ke dalam apa? Ke dalam mata kuliah yang mirip. Itu kelebihan daripada kurikulum belajar merdeka. Nah, kampus di Indonesia sekarang sudah menggunakan kampus merdeka belajar. Ya, jadi ini produktivitas Anda tidak terganggu sebagai pekerja sekaligus sebagai orang yang sedang studi atau pelajar. Dua-duanya bisa sejalan seiring. Bisa sama-sama harmoni gitu. Perlu dikatakan begini, semua orang, siapapun mempunyai sifat malas. Mager nih. Ada semua orang. Mau profesor, mau kiai, mau yang namanya mager ada. Itu sifat manusia. Yang kedua, sifat apa? Sifat euforia. Euforia apa itu? Euforia itu kalau bahasa Indonesianya itu sifat yang cepat senang, cepat bosan. Itu euforia. Oh lagi semangat, rajin. Tapi kalau lagi males, wah dihubungin susah, hilang. Pokoknya susah lah. Ya kan? Nah yang ketiga adalah apa itu? Pengen cepet-cepet rampung. Itu sifat manusia, sifat mahasiswa. Saya alhamdulillah mengajar dari lulus menjadi muridnya Pak Hayat tahun 2005 sampai sekarang belum berhenti mengajar. Jadi ngerti betul apa yang dibiasakan sifat karakternya mahasiswa. Baik mahasiswa S1, S2, S3. Apalagi mahasiswa S3 tuh. Alasannya ada aja, Pak. Sorry Pak, saya juga mengajar Pak. S1, bimbingan skripsi. Padahal dia aja harus kewajiban bimbingan disertasi. Jadi sifat yang namanya males, mager, itu semua orang punya. Jangan khawatir. Oleh karena itu, segeralah sebelum males melakukan hal-hal yang jangan ditunda. Itu kunci daripada menangani situasi di mana Anda sebagai pekerja migran di luar negeri ini harus segera menyelesaikan tugas pokok sebagai mahasiswa. Demikian juga untuk mengatasi tiga hal itu, jangan lupa dan jangan pilih prodi yang nggak ada temennya. Sehingga Anda nanti merasa sendirian. Saya rasa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam Satibi betul. Kalau memang rupanya ada hal-hal yang terkait perkuliahan, tetapi Anda merasa aku udah dapat ilmu ini, tapi bisa dikonversi melalui yang namanya belajar merdeka itu. Dan itu nanti disiasati oleh semua hal yang berkenaan, tapi tidak dengan melanggar aturan yang ditentukan oleh LLDikti. Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara administratif dan secara aturan main tidak disalahkan. Saya rasa itu Pak Hayat hal yang penting tentang bagaimana mensiasati teman-teman PMI ini untuk berkuliah tetapi enjoy, tetapi happy, tetapi mudah, tetapi apalagi lulus cepat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh aturan di pendidikan tinggi. Ingat, di Indonesia selain UT itu ada keterbatasan waktu. Mahasiswa tidak boleh lulus di atas 12 semester. Bahkan semakin kampus pengen akreditasi unggul, itu harus ada namanya GOT. Apa itu GOT? Graduate on time. Itu berapa? 3,5 tahun hingga 4 tahun. Tidak boleh
dari itu supaya akreditasinya unggul di masing-masing institusi, rata-rata harus minimum 4 tahun selesai. Saya rasa itu Pak Hayat. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizkon yang sudah menyampaikan hal-hal yang penting terutama untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi di UNU nanti. Gitu. Saya kira ini penting untuk pegangan kita semua bahwa intinya adalah belajar itu mudah, tapi tidak untuk dimudahkan. Tetap UNU memiliki kriteria kita yang ditentukan oleh regulasi atau aturan-aturan bermain yang dimiliki oleh LDikti khususnya. Baik, mungkin ada perwakilan dari teman-teman ini, ada Bu Endang, ada Mbak Novi, ada Bu Emi, barangkali ada mau ditanyakan mungkin ininya berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Setibi dan Pak Rizkon. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizkon, Pak Rektor, selamat datang bergabung di Hong Kong. Pertanyaannya simpel Pak. Apakah UNU menerima mahasiswa alih kredit dari universitas yang lain, dan kebetulan juga Universitas Nahdlatul Ulama ini namanya Muslim, apakah menerima mahasiswa non-Muslim? Terima kasih. Pak Imam Bapak? Satibi dulu. Pak Imam Satibi. Pak Hayat. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan, tapi lebih diperjelas lagi barangkali. Alih Pak Rizkon atau kreditnya Pak Pak, Setibi? alih kreditnya yang belum begitu jelas untuk yang alih kredit. Oke. Bukan hanya di PTNU. Alih kredit, pengalaman saya mengajar, kemudian saya pernah menjadi vice rector, itu diperbolehkan yang namanya alih kredit. Dan itu diakui penuh, Ibu. Makanya apalagi sekarang ada yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Itu lebih terbuka untuk alih kredit, gitu ya. Karena penetapan kuliah itu ada 2 jenis atau rumpun mata kuliah. Yang pertama adalah yang istilahnya MKDU, mata kuliah dasar umum, Pancasila, kewarganegaraan, macam-macam lah itu. Mungkin Pak Hayat lebih ngerti itu. Ya. Yang kedua, biasanya juga ada mata kuliah penciri. Di Muhammadiyah sendiri ada, di PTNU ada, di Universitas Atmajaya Katolik juga ada, di Presiden University juga ada. Semua ada mata kuliah penciri, tapi nggak banyak. Paling banyak itu kalau nggak salah 8 SKS atau 2 mata kuliah. Atau 2 atau 3 ya mata kuliah. Biasanya 2 SKS, tapi sekarang kayaknya dipendekkan menjadi 6, itu mata kuliah penciri. Kemudian ada mata kuliah sarana MKDU, tadi juga tergolong MKDU ya. Ada mata kuliah yang standar dan bercirikan profesi atau spesialis. Contoh, bagi yang ikut mata kuliah berkuliah di prodi manajemen, itu biasanya ada dibagi 2 yang spesifik. Apa itu yang spesifik? Ada manajemen keuangan, mau manajemen SDM, atau manajemen apalagi strategik, itu tergantung minat bakatnya. Tetapi yang lain sama. Yang lain sama. Misalkan hanya berbeda kata aja. Saya mendapat mata kuliah keuangan, matematika keuangan. Biasanya itu ada yang menggunakan matematika 1, matematika 2 gitu. Saya menerima mata kuliah statistik ekonomi 1, statistik ekonomi 2. Ada yang menggunakan statistik 1 saja dan 2. Nggak pakai ekonomi. Ada saya menggunakan istilah penelitian pendidikan, khusus orang pendidikan. Tetapi juga ada yang hanya metodologi penelitian saja. Nah, itu masing-masing itu
sama sesungguhnya karena isinya apa saja sama. Kecuali mata kuliah di prodi khusus. Contoh, metode penelitian arkeologi itu berbeda. Secara umum berbeda. Karena perlu terjadi keterampilan spesifikasi, misalkan ngerti arca, ngerti penggalian, ekskavasi, dan sebagainya. Jadi itu nggak ada soal, KMI, konversi itu asal mirip. Bisa dilakukan konversi tanpa mengurangi bobot SKS. Clear ya, KMI ya? Dan itu sudah hampir seragam di seluruh Indonesia untuk mata kuliah konversi seperti itu. Yang kedua pertanyaan adalah, kalau Nasrani boleh dikuliah di PTNU? Ya boleh, saya bilang nggak boleh. PTNU itu bukan Universitas Islam. Hati-hati ya. Kalau dulu saya kuliah jadi muridnya Pak Hayat, itu Universitas Islam. Kalau PTNU bukan Islam. UNU Kebumen, UNU Pekalongan, UNU Lampung, Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi seperti halnya di Muhammadiyah, tidak sekolah Islam. Makanya dulu saya dari muridnya Pak Hayat, teman-teman saya tidak berjilbab meskipun Islam. Betul Pak Hayat? Betul. Iya, banyak yang tidak berjilbab. Satu kelas saya yang tidak berjilbab separoh. Gitu. Itu aja ada label Islamnya, itu nggak masalah tidak berjilbab. Apalagi yang hari ini kita di PTNU tidak berlabelkan Islam, tetapi lebih mengedepankan pengabdian dan peradaban dunia secara keseluruhan. Begitu kira-kira. Terima kasih Kak Emi. Ya, itu kami. Sama. Jadi nggak usah Terima ragu-ragu. kasih Pak atas penjelasannya. Jadi yang rambutnya semirnya warnanya oranye, warnanya biru, kuliah aja di UNU, nggak masalah. Gitu. Boleh, yang pakai tato juga boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, Boleh. itu. Boleh, karena kita mau mengasah keterampilan dan pengetahuan, bukan mengasah iman. Gitu. Ya, betul, setuju. Ada yang lain? Barangkali yang perlu diperjelas atau dipertanyakan yang masih ragu dengan kehadiran UNU di Hong Kong. Jadi UNU sama dengan perguruan tinggi lain ya, gitu. Jadi nggak usah ragu karena ada label Nahdlatul Ulama, lalu ada pembatasan-pembatasan enggak. Jadi kaitan dengan tadi pindah prodi dan sebagainya itu nanti ada namanya konversi, nanti akan diakui oleh perguruan tinggi perguruan tinggi yang akan dituju, jadi nggak ada masalah. Pokoknya kita kuliah harus indah, nyaman dan menyenangkan di UNU nanti ya ininya. Baik, nih ada teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu. Berapa lama lagi Bu Emi? Teman-teman, karena di sana sudah jam 12 ya. Ini iya kita lagi pelayanan Pak. Sebentar Pak. Ada lagi Pak ini pertanyaannya Pak. Halo, Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Iya, Bu Endang. Pak Ayat, Pak Rizkan, Pak Halo Imam. Bu Endang, apa kabar? Ya, Nggak pulang ke Jawa Tengah? Iya, nanti kalau Imam pulang, pasti mampir. Pasti, insya Allah pasti Oke, mampir. Bu Endang. Iya, Bu Endang. Mau keliling kampusnya PTNU nanti saya. Bismillah. Silakan Bu Endang. Ya. Ini seputar untuk S2 Pak. Ini banyak yang minat untuk melanjutkan S2 nih. Nah, sedangkan tadi Pak Imam hanya menyebutkan satu jurusan saja untuk pendidikan manajemen. Bisa tidak untuk misalnya ada pendidikan S2 bahasa Inggris misalnya atau jurusan lain gitu? Oke, baik. Itu Pak. Ya. Yang diminati anak-anak di sini gitu. Jadi Bu Endang, ini kita lagi progres membuat magister berbagai macam jurusan. Namun begini, ada kendala administratif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan kemarin karena banyak kampus-kampus seluruh Indonesia
melanggar ya. Jadi ada Iya. istilah moratorium. Nah, itu. Oh, jadi memoratorium. Iya, Ya, jadi kita dirugikan, Bu Endang. Kadang-kadang kita mau mendirikan ini, alasannya moratorium. Ditanya kenapa moratorium? Karena banyak disalahgunakan beberapa kampus untuk mengeluarkan ijazah-ijazah yang tentunya yang tadi saya sebutkan, banyak yang pelanggaran administratif, Bu Endang. Gak kuliah, keluar S2-nya, ijazahnya. Sehingga Iya, iya, ketahuan iya. ketika disupervisi gitu ya. Insya Allah ada dalam waktu dekat S2 bahasa Inggris. Kebutuhannya apa saja tinggal di listing. Nanti saya distribusikan kemana gitu. S2 itu lebih toleran ya, artinya gini. S2 peraturan dari LLDikti itu benar-benar sudah secara definitif mengatakan bukan istilahnya itu kuliah jarak jauh enggak atau PJJ enggak, tapi boleh menggunakan sistem online. S2 S3 itu boleh. Baik ujiannya maupun proses kuliahnya. Lebih longgar lah kalau S2. Ya, sehingga memang kelonggaran itu kadang-kadang dimanfaatkan, disalahgunakan gitu Bu Endang ya. Jadi silakan listing, nanti kita tangkap itu dan kita distribusikan di mana tempat ada. Ya, misalkan saya punya S2 ilmu kelautan di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, Sulut. Maaf, Maluku Utara, Pak Hayat. Malut. Itu kampusnya besar UNU sana. Atau kita punya yang akreditasi unggul ya di S2 di UNU Surabaya. Bisa juga nanti di Institut Sains Al-Quran. Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo Unsik itu bisa. Atau di Unwahas Pak Hayat, Universitas Wahid Hasim Semarang. Jadi ada juga di Uninus, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Bandung. Banyak mitra kita yang kemarin sebenarnya belum ikut Pak Hayat. Untuk teman-teman yang berniat S2 kita bisa fasilitasi. Saya rasa itu Bu Endang. Iya. Baik Pak Rizkon, terima kasih informasinya. Ya mungkin untuk S2-nya nanti bisa bekerja sama atau dengan program-program yang dibutuhkan teman-teman di sini. Mungkin sambil berjalan melayani S1 nanti kita buka yang S2-nya ya Pak. Ya. Dan S2 dibuka setiap semester ya Bu. Bukan hanya 1 tahun sekali ya Bu Endang Baik, ya. Pak Rizkon. Ya, Jadi baik, lebih baik. longgar ya. Ya, oke. Ya, baik Pak Rizkon, terima kasih. Gitu saja Pak. Mungkin Bu Emi Ya. masih mau lanjut. Ya, Bu Emi lagi pelayanan tuh kayaknya tuh. Sibuk Bu Iya, Emi ya. Pak. Ini Pak Rizkon. Sepertinya di Hong Kong itu butuh sekali jurusan psikolog. Psikolog baik itu S1 maupun S2 itu ini deh Pak. Banyak yang apa ya? Enaknya ngomong banyak yang membutuhkan, Pak. Banyak yang kena mental. Ya, Banyak ya. psikolog itu ada beberapa disiplin ya, KMI ya. Ada psikologi klinis, ada psikologi perusahaan, tergantung kebutuhannya apa. Ada psikologi pendidikan. Jadi kalau hanya pengen mengambil orang ngerti psikologi, bisa di psikologi pendidikan konseling. Ada bisa. Ya, di Universitas NU mana? Lampung itu ada psikologi tuh. Di Pak Miftah. Jadi saya rasa itu bisa langsung kejawab keinginan daripada KMI. Langsung implementasi. Mana aja, siapa saja, berapa orang yang butuh universitas jurusan psikologi. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Memang kalau dengan Pak Rizkon ada keinginan itu rata-rata langsung ada solusinya Pak. Jadi alhamdulillah. Oke, jadi untuk Bu Endang ya, khususnya itu di listing saja ininya S2 dengan prodi apa aja, di listing saja. Karena
Untuk S2 itu dibukanya setiap semester gitu. Jadi bukan hanya, jadi setahun 2 kali, kalau semester kan ada 2 kali ya. Jadi semester genap dan semester ganjil itu lebih longgar ininya. Jadi silakan aja di listing aja dulu gitu, sehingga kita persiapkan nanti kita arahkan ke UNU mana saja nih yang dengan peminatan terbanyak dari teman-teman di Hong Kong yang sudah UT terutama ya, dia ingin melanjutkan S2-nya, kan Baik. tidak harus linear kan barangkali, karena memang ya. Nah, jadi nanti di listing saja Bu Endang, Mbak Endang nanti Siap, eh, siap. Terima ya, kasih. Siap. oke. Ini pokoknya pokoknya UNU siap menampung apapun yang diminati oleh teman-teman di Hong Kong gitu. Jadi UNU itu kembali lagi bukan universitas Islam yang selama ini terpatri oleh teman-teman di Hong Kong ya gitu. Jadi kita umum ininya gitu. Jadi dari kalangan apapun silahkan masuk. Yang rambutnya disemir biru silahkan, yang rambutnya disemir hijau silahkan gitu. Jadi tidak membatasi dengan hal-hal yang apa terlalu sempit gitu ininya ya gitu. Jadi UNU terbuka untuk semuanya ya gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan jurusan-jurusan, karena kita ini kan baru tahun pertama ya kita buka ya gitu, tapi peminatan pasti nanti akan banyak nih. Berapa misalnya psikologi tadi gitu, karena ada bimbingan konseling, psikologi apa, bimbingan konseling ada di situ, dan kita nanti kita arahkan ke UNU-UNU yang ada di LPTNU, nanti kita kita linkkan gitu ke teman-teman. Saya Pak Rizkon nanti punya solusi lah untuk teman-teman di Hong Kong. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Pada mumpung Pak Rizkon masih ada waktu nih, belum mandi nih Pak Rizkon nih dari besok olahraga nih soalnya nih. Belum. Wah, Pak Satibi hadir tuh. Mungkin ini Pak, mungkin untuk Ada lagi? sementara cukup mungkin. Baik. Baik. Sudah cukup Bu Emi ya, nanti minggu depan kita akan Zoom lagi dengan Kubisa yang kaitannya dengan apa kursus ya, ini yang kaitan dengan persiapan juga untuk teman-teman yang ingin jadi pengusaha di Indonesia nanti gitu setelah pulang gitu ya. Dari Pak Satibi terakhir barangkali ada statement yang akan disampaikan. Saya persilakan Pak Dr. Satibi selaku rektor dari UMNU Kebumen sebelum kita tutup atau kita closing acara kita hari ini. Silakan Pak Satibi. Oke, baik, terima kasih Pak Ayat. Pangapunten banget ini saya nyambi. Kebetulan lagi ada acara Siap. pemanasan gaji. Oke. Baik, Ya, tadi ada yang di request nggak? Ada yang ditanyakan nggak yang terkait dengan teknis, Pak Ayat? Nggak ada? nggak ada sih, semua nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat bersyukur punya mitra, punya teman yang mau berjihad di pendidikan gitu ya. Kenapa? Karena tadi kata Pak Kriskon, education is investment for the future in our globe ya. Jadi pendidikan itu adalah sekarang menjadi investasi yang sangat strategis ya. Bukan hanya sekedar kebutuhan sosial, bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan saya sarjana gitu ya. Tapi sekarang adalah standar indeks SDM kita diantaranya adalah pendidikan tinggi ya. Kalau pendidikan SLTA itu adalah pendidikan universal, yang itu semuanya sebetulnya harus warga negara Indonesia wajib minimal berpendidikan SLTA. Tapi untuk perguruan tinggi Indonesia APK-nya masih sangat kecil. APK-nya angka partisipasi kasarnya masih sangat kecil, sehingga ini peluang kerjanya semakin besar. Kenapa? Karena masih sedikit orang yang kuliah S1, yang punya kesadaran kuliah S1 itu masih sangat sedikit sekali. Nah, saya terus terang menaruh perhatian besar, menaruh harapan besar kepada pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada, lebih-lebih yang ada di Hong Kong gitu ya, harus berpikir strategik.
Tuh, Artinya tuh. jangan hanya berpikir saat ini ya jenengan punya uang, tapi Sekarang, setelah pulang jenengan harus punya aktivitas. Karena nggak mungkin jenengan selamanya menjadi buruh migran gitu ya Indonesia. Maka jenengan harus pasti akan pulang ke kampung. Maka siapkanlah bekal untuk pulang. dulu. Nah, diantaranya adalah jenengan bisa berkarir ya, bisa bergabung di dunia pendidikan, bisa menjadi guru gitu ya. Karena guru itu lapangan kerjanya ada di setiap desa, apalagi guru TK ya. Guru TK itu di setiap desa itu pasti ada ada TK-nya. Maka ini sangat terbuka sekali. Syukur-syukur jangan mau setelah pulang mau kerja di Kalimantan di IKN ya di Ibu Kota Baru itu juga sangat terbuka sekali. Ini di bawah. Syukur-syukur mau lanjut S2 jadi dosen juga sangat terbuka sekali. Mau makan. Besok minta di mentoring sama Pak Rizkon ya. Kalau pingin S2, pingin jadi dosen ya, Bukan kerja dong Pak, kalau nyusul. itu juga bisa. Jadi pada prinsipnya ini sangat kesempatan untuk bisa kerja sambil cari uang, sambil cari ilmu gitu ya. Karena apa? Karena ijazah itu sekarang adalah afirmasi ya. Afirmasi itu artinya apa? Ya, itu barokah negara ya. Blessing disgus gitu ya. Artinya orang ketika punya ijazah, itu minimal sudah dilihat syaratannya masuk. Persoalan bagaimana kompetensinya nomor sekian. Tapi syarat utama adalah ijazah. Maka ijazah satu itu bagi saya adalah bagian dari afirmasi takdir kita, afirmasi hidup kita ya. Barokahnya punya ijazah, alhamdulillah bisa ngabdi, bisa jadi guru, bisa jadi inilah. Itulah menurut saya penting. Mungkin banyak orang pinter tapi nggak punya lisensi, ya, nggak punya sertifikasi, nggak punya ijazah, maka tidak bisa mengabdi di dunia pendidikan. Nah, maka ini penting, maka saya berharap, ayo semangat ya. Jadi jenengan sekarang harus betul-betul manfaatkan ya kesempatan ini, walaupun jenengan sambil kerja, sambil mengabdi ya, tapi jenengan bisa sambil juga menuntut ilmu, dan ilmu ini insya Allah pasti akan bermanfaat ya, ilmu nafingan ya, jadi pasti akan bermanfaat. Karena apa? Karena ini adalah terkait dengan kebutuhan bangsa, kebutuhan negara ke depan, menyiapkan Indonesia emas, di mana pendidikan itu adalah menjadi fundamental untuk kita kuatkan. Terima kasih, itu yang dapat sampaikan. Terima kasih Pak Kayat, terima kasih Pak Rizkon. Ya, ini semuanya terima kasih, dan juga Bu Emi dan juga teman-temannya semuanya yang ada yang jauh di sana. Salam dari saya gitu ya, dari Rektor UMNO Kebumen. Salam tentunya salam rindu, salam kangen ya, dan selamat selamat berjuang, selamat berjihad ya, dan juga mudah-mudahan juga bisa sambil nanti adalah bergabung bersama dengan UMNO Kebumen. Terima kasih. Itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam. Closing statement dari Pak Rizkon nih sebelum kita tutup podcast kita. Silakan Pak Rizkon. Closing statement-nya. Ya, makasih Pak Kiai Satibi. Gimana Pak Ayat? Ya, saya minta ada closing statement Pak Rizkon nih sebelum kita tutup podcast kita. Silakan. Ya, teman-teman calon mahasiswa, jangan ragu, ayo kita kuliah. Insya Allah dimulai dari semangat yang utuh, yang penuh, yang bulat untuk kita menatap masa depan. Karena memang apapun kalian tidak sampai tua di sana, di kampung orang ya. Kembali lagi kita menatap masa depan, semakin kita mempunyai keterampilan dan kemampuan akademik, insya Allah akan meningkatkan, mengakselerasi produktivitas kita sehingga benefitnya adalah income yang lebih daripada yang sekarang ada. Terima kasih Pak Hayat, sukses selalu. Nggak bisa ke sana, nggak ada jurusan. Terima kasih Pak Rizkon dan Pak Satibi yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Saya kira closing dari saya bahwa UNU siap menampung teman-teman dari PMI Hongkong dan kembali ke Indonesia menjadi sesuatu, dan jangan khawatir, UNU tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jadi bukan hanya kuliah secara online, tapi begitu pulang
Anda semua nanti bisa kuliah hadir di kampus di seluruh Indonesia yang ada di UNU-UNU yang lain. Saya kira itu, dan ini adalah merupakan langkah awal, dan catat langkah awal menunjukkan prestasi kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat pada kita semua, dan kita tidak pernah ragu untuk kuliah di UNU. Dan UNU adalah pilihan tepat buat kita semua. Baik, terima kasih pada para narasumber dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Emi. Terima kasih Pak Rizkon, Pak Rektor, dan Pak Hayat. Terima kasih. Pak Hayat, saya tunggu ya. Masukin aja di Google Drive ya. Saya update segera. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman yang hadir semua, mari kita tutup semuanya. Dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.